Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan kaitannya mengenai penyusunan best practice, di mana ini adalah salah satu ketentuan yang sudah diatur di dalam pelaksanaan PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2022 sebagai salah satu prasyarat untuk pelaksanaan kegiatan tindak lanjut daripada aksi PPL atau kegiatan lapangannya. Di mana di sini nanti saya akan memaparkan kaitannya menyusun cerita best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Di mana saya mengambil lokasi ini di sekolah yang saya ampu yaitu SMA Negeri 1 Tahunan. Lingkup pendidikannya yaitu sekolah menengah atas. Tujuan yang ingin dicapai di sini saya coba untuk memberikan judul yaitu meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui penggunaan metode atau model project based learning pada pembelajaran geografi materi air tanah di kelas 10 IPS 3 SMA Negeri 1 Tahunan. Penulis saya sendiri, Sigit Muhammad, mahasiswa PPG Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pelaksanaan aksi pertama di sini adalah pada tanggal 31 Agustus tahun 2022. Di mana kaitannya yang pertama terkait dengan situasi. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah mengapa praktik ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini, saya coba menuangkan di mana perubahan PJJ ke PTM itu membuat motivasi belajar siswa menurun. Terjadinya loss literasi dan numerasi pada saat PJJ mengakibatkan banyak perubahan sikap pada peserta didik yang berdampak pada pembelajaran. Oleh karena itu, siswa merasa bosan pada saat pembelajaran di kelas karena terbiasa bermain di rumah dengan temannya pada saat PJJ. Kemudian perubahan yang terjadi akhirnya menuntut siswa itu yang pertama menjadi malas mengerjakan soal, kemudian sering mengobrol, kemudian yang ketiga malu dalam mengungkapkan pendapat, yang keempat ingin cepat pulang pada saat di sekolah karena memang ini butuh adaptasi. Kondisi seperti ini diperparah lagi di mana dengan kurangnya pemanfaatan media ajar dan model pembelajaran inovatif yang diimplementasikan guru di kelas. Yang menjadi latar belakang dari praktek pembelajaran ini adalah satu, rata-rata belajar peserta didik pada materi dinamika hidrosfer masih di bawah kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Kemudian yang kedua, peserta didik kesulitan mengingat istilah-istilah yang sifatnya ilmiah pada materi dinamika hidrosfer. Dan yang ketiga, peserta didik kurang terlibat aktif dan kurang fokus pada saat mengikuti proses pembelajaran. Kemudian yang keempat, pembelajaran yang masih berpusat pada guru atau istilahnya teacher centris. Nah, kemudian praktik pembelajaran ini sangat penting untuk dibagikan karena satu, sebagian besar guru mengalami permasalahan yang mungkin sama dengan permasalahan yang saya hadapi saat ini. Dan yang kedua, praktik pembelajaran ini bisa memotivasi saya di mana untuk mendesain pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Kemudian, praktik pembelajaran ini bisa memotivasi guru yang lain dalam hal mendesain pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Serta praktek pembelajaran ini bisa menjadi referensi dan inspirasi guru-guru lain bagaimana cara mengatasi permasalahan pembelajaran ini. Nah, adapun peran dan tanggung jawab saya dalam praktik pembelajaran ini adalah sebagai guru yang bertanggung jawab dalam mendesain pembelajaran yang kreatif, inovatif, menantang dan menyenangkan, menggunakan model, metode, dan media pembelajaran yang tepat dan inovatif, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif
dan bisa meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi kualitas air tanah. Nah, di mana dalam pelaksanaannya, di sini tantangan yang menjadi satu yang harus bisa saya pecahkan, di mana berdasarkan hasil dari kajian literatur dan kajian wawancara, penyebab dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu rendahnya hasil belajar geografi peserta didik pada materi inti dinamika hidrosfer dan materi pokok kualitas air tanah. Setelah melakukan identifikasi masalah dengan refleksi diri, wawancara guru, kepala sekolah, dan siswa, maka beberapa tantangan yang terjadi yaitu: satu, pembelajaran masih berpusat pada guru atau teacher center, di mana metode ceramah, diskusi, dan pemberian tugas masih mendominasi pembelajaran dari awal hingga akhir, sehingga peserta didik kurang berpartisipasi dalam pembelajaran. Dan yang kedua, guru masih kesulitan menemukan model, metode, dan media yang tepat, khususnya pada materi kualitas air tanah, di mana pendidik selama ini sebatas menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan kemudian memberi tugas. Sehingga di mana ada hal-hal tertentu di dalam materi ini tidak disampaikan secara real. Kemudian yang ketiga, rendahnya siswa untuk mengulang materi yang telah disampaikan baik secara mandiri maupun diskusi bersama guru, rekan-rekan yang ada di sekolah maupun diskusi dengan orang tua yang ada di rumah. Yang keempat, kemampuan literasi membaca dan menulis siswa yang masih kurang. Dan yang kelima, latar belakang pendidikan orang tua yang mungkin kurang, sehingga orientasi dalam mendidik atau membimbing anak-anak di rumah itu secara tidak langsung akan berdampak pada hasil belajarnya. Nah, berdasarkan penyebab dari permasalahan di atas, tantangan yang dihadapi guru yaitu: satu, penggunaan media pembelajaran yang tepat dan inovatif yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan karakteristik materi pembelajaran, mampu menarik minat peserta didik untuk mengikuti pembelajaran. Yang kedua, penggunaan model, metode pembelajaran yang tepat hingga mampu meningkatkan aktivitas dan partisipasi peserta didik dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, guru harus mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik untuk mengatasi kesulitan belajarnya melalui proses pembelajaran yang mudah, asik, seru, menantang, dan menyenangkan. Nah, berdasarkan ketiga tantangan tersebut, maka hal yang menjadi kita sebagai seorang guru harus melewatinya dengan berbagai macam cara, di mana salah satunya dalam menerapkan media yang sesuai dengan gaya belajar siswa serta model pembelajaran lain yang mendukung peran guru dalam hal peningkatan kompetensi. Baik dalam hal ini adalah kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, dan cara tidak langsung bisa meningkatkan keaktifan peserta didik. Di mana langkah-langkah aksi yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut atau strateginya, di sini saya coba untuk menerapkan yang pertama kaitannya dengan pemilihan media pembelajaran yang inovatif. Yang pertama adalah berdasarkan kajian literatur strategi yang dilakukan yaitu menggunakan media pembelajaran inovatif. Jadi bentuk kegiatannya ini adalah kegiatan praktikum ini mengidentifikasi unsur pencemar air tanah dengan menggunakan alat TDS dan elektrolyser. Yang kedua, proses pembuatan media pembelajaran inovatif, di mana di sini kita coba untuk menyiapkan ya, misalnya slide dari PPT, kemudian merangkum atau mempersiapkan LKPD itu. Kemudian yang ketiga kaitannya dengan sumber daya yaitu penunjang kegiatan pembelajaran inovatif ya, itu menggunakan fasilitas-fasilitas pendukung yang ada, misalnya laptop, kemudian alat-alat pendukung kegiatan praktikum yaitu ada elektrolyser, kemudian TDS, ada gelas
kaca. Nah, seperti itu. Kemudian tantangan yang ada di atas harus segera diselesaikan dengan baik oleh seorang guru profesional, di antaranya yaitu satu, berkaitan dengan media ajar, di mana guru bisa menggunakan media konkret yang sudah ada, bisa juga dikolaborasikan dengan dia yang berbasis TPACK, di mana dalam kegiatan kali ini kita menggunakan media pembelajaran berbasis project based learning. Yang kedua, berkaitan dengan model pembelajaran, guru juga diyakini sudah hafal ya, sudah mengetahui runtutan, sintak, ya alur dari model pembelajaran yang akan dipilih. Jadi di situ nanti bisa dinilai mulai dari tahap 1 sampai akhir yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan yang meliputi dari pembukaan, kemudian inti, kemudian penutup. Nah, yang merupakan alur dari sintak project based learning. Dan yang ketiga yaitu berkaitan dengan penelitian. Jadi seorang guru juga dituntut untuk dapat menilai secara keseluruhan dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tentunya dalam instrumen yang lengkap mulai dari kisi-kisi, indikator ketercapaian, dan rubrik penilaian untuk melengkapi penilaian akhir pembelajaran. Dan yang keempat di sini adalah berkaitan dengan kondisi ruangan. Nah, karena memang ini kegiatannya berupa praktikum, kita coba untuk membuat grand design ya tempatnya yang meliputi dari aspek kebersihan, kemudian kerapian, sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap kondisi siswa supaya memiliki motivasi belajar yang baik, serta di mana pembelajaran yang nyaman ya dapat memanfaatkan lingkungan, terutama lingkungan alam yang ada di sekitar sekolah ya yang dijadikan sebagai objek pembelajaran. Nah, kemudian dari kesemuanya itu di sini saya akan tuangkan hasil dari refleksi ya dan dampak, bagaimana dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan, apakah hasilnya efektif atau tidak efektif, mengapa, bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang sudah kita lakukan, dan apa yang menjadi faktor keberhasilan atau tidak keberhasilannya dari strategi yang sudah diterapkan, dan secara keseluruhan dari proses awal sampai terakhir. Di sini saya coba untuk menguraikan yaitu dampak dari penerapan media berbasis TPACK yang diimplementasikan yaitu berbasis lingkungan serta dipadukan dengan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning membuat siswa lebih bersemangat dan tidak cepat bosan dalam pembelajaran karena pada saat pembelajaran siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Ya, jadi dibagi kelompok di mana tiap kelompok itu nanti akan menjawab soal, kemudian mendengarkan guru memaparkan instruksi-instruksi yang sudah dituangkan di dalam LKPD. Setelah itu mereka melakukan kegiatan praktikum, sehingga di sini siswa lebih termotivasi daripada menggunakan model pembelajaran yang sifatnya konvensional. Dampak dari aksi langkah-langkah yang telah dilakukan yaitu hasil yang dirasakan itu sangat positif. Hal ini dilihat dari satu, penggunaan media berbasis lingkungan ini sangat membantu pemahaman peserta didik pada materi kualitas air tanah yang dibuktikan dari hasil proses pembelajaran dan hasil evaluasi pada pretest dan posttest. Kemudian yang kedua, pemilihan model pembelajaran inovatif PJBL dan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sangat membantu dalam meningkatkan partisipasi aktif peserta didik dalam pembelajaran, sehingga selain meningkatkan keaktifan juga mampu meningkatkan motivasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, sebagian besar respon peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran ini adalah sangat senang. Ya, jika menggunakan media yang sangat menarik, yaitu menggunakan alat-alat penunjang kegiatan, khususnya untuk mendeteksi kualitas air tanah yang dapat diketahui dari respon tanya jawab setelah peserta didik selesai melakukan kegiatan pembelajaran.
Yang keempat, faktor keberhasilan pembelajaran sangat ditentukan oleh kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran, terutama dalam hal pemilihan media dan model pembelajaran yang inovatif, yang dikembangkan dalam khususnya RPP sebagai ujung tombak ya yang sudah dipersiapkan untuk mengadakan kegiatan pembelajaran. Yang kelima, berdasarkan proses dan aktivitas pembelajaran yang telah dilaksanakan guru, pembelajaran yang bisa diambil adalah guru harus lebih kreatif dan inovatif memilih model dan media pembelajaran agar pembelajaran menjadi mudah, asik, seru, menantang, dan menyenangkan sehingga dapat mengaktifkan peserta didik dalam pembelajaran yang nantinya berdampak pada peningkatan hasil belajarnya. Nah, jadi demikian hasil dari pemaparan penyusunan cerita praktik baik atau best practice aksi satu yang sudah dilaksanakan. Semoga dari pembahasan penyusunan best practice ini nanti akan berdampak yang positif dan bisa digunakan sebagai referensi-referensi penunjang penelitian untuk kedepannya. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Eh, Mohon untuk masukan, saran, dan komentarnya yang membangun. Semoga kedepannya menjadi lebih baik lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.